Oke, hari ini kita coba belajar tentang membuat elevation. Dibuka file sampel, kemudian kita ke floor plan level 1. Di sini ada beberapa notasi ya, ada garis potongan, kemudian ada grid dan segala macam. Ini sudah kita pelajari kemarin. Kita pilih salah satu garis potongannya. Oke. Ini adalah garis potongan dengan nah ini salah satunya garis potongan di potongan 1, di mana ini terkoneksi dengan view ini A301. Jadi sesuai dengan kodenya atau nomor seat sih sebenarnya di sana. Bahwa ini nomor seat. Kemudian yang satu itu adalah nomor potongan atau nomor detail. Nah, seperti ini. Jadi ini connect ke seats-nya langsung. Jadi nanti kalau ingin ke view-nya, kita bisa pilih dulu garisnya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih go to view. Kita klik, nanti langsung diarahkan ke view dari potongan tersebut. Jika ingin melihat potongan vertikal, kita kembali ke level 1, kemudian pilih garis potongannya, kita klik kanan, kemudian kita pilih go to view. Kembali, nanti diarahkan ke view dari potongan tersebut. Kalau kita melihat kebiasaan kita menggambar seperti biasanya ya, kalau potongan itu kan biasanya representasinya dari, kalau khususnya di atap ya, berada di tengah-tengah. Nah ini posisinya nggak di tengah-tengah dia, ya karena garis potongannya tepat berada di sisi di luar asnya. Kalau kita ukur ya, ini gambar potongannya 2,8 meter, sedangkan untuk kuda-kudanya sendiri di sini tingginya ada di 4,7 meter. Jadi memang ada selisih. Karena posisi potongan itu aktual berdasarkan posisi dari garis potongan. Nah, karena garis potongannya tidak berada di tengah, jadi hasil dari potongannya juga tidak berada di tengah. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita coba membuat potongan baru ya. Kita kembali ke floor plan di level 1. Kita buka kembali. Kemudian kita buat garis potongannya di tab view. Kemudian ada toolbar section. Kita bisa pilih section ini. Kita klik. Kemudian kita gambar garis potongannya. Oke, kita coba di sini ya. Oke, setelah itu kita coba lihat view-nya. Bisa kita double klik simbol ini, atau yang biasa saya lakukan bisa diklik kanan go to view. Nah, untuk memutar, nah di sini ada logo flip section. Jadi kalau ini untuk memflip arah dari potongan. Nah, ini kebalik. Nah, kemudian tinggal kita atur aja nanti sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita coba buka view-nya ya. Kita klik kanan, go to view. Oke, jadi seperti ini potongannya. Belum ada notasi karena kita belum aktifkan detail levelnya. Ini masih detail levelnya masih coarse. Kayak gini, ini pojok kiri bawah. Kita bisa pilih detail levelnya. Jadi mau seberapa detail. Kembali lagi untuk memperlihatkan notasinya ada di kiri bawah ini. Kita rubah, pilihannya ada dua, bisa medium atau fine. Coba aja fine. Jadi otomatis berubah. Jadi kayak gitu. Nah, itu kalau membuat section.
Kemudian kita lihat ya. Ini saya close, saya biarkan hanya ada level 1 dan section 3. Ini buat mengingat-ingat aja. Saya mau pisah window-nya ini menjadi 2 biar kita gampang melihat. Caranya kita ke view, kemudian pilih yang tile view, atau shortcut-nya itu WT. Nah, jadi ada 2 jenis kayak gini. Jadi biar tahu nih posisinya. Nah, section-nya itu ada di sini. Kemudian kalau kita pilih garis section-nya, ada beberapa garis nih. Kalau kita pilih, nanti muncul garis putus-putus seperti ini. Nah, ini adalah region batas view dari section itu. Maksudnya gini, kalau sebelah kiri, yang bagian ini, yang kotak ini menandakan, oke, saya coba garis dulu. Nah, bagian yang ini posisinya ada di bagian sini. Kemudian yang bagian kanan, ada di bagian kanan sini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sementara bagian ini adalah depth-nya. Jadi, bagian gini ya, jadi bagian kedalaman view-nya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan kedalaman, bisa kita lihat ya, misalkan, kalau kita memotong ke arah sini, ini kan temboknya kelihatan ya. Tembok yang ini kan bagian ini. Nah, langsung ke highlight. Tapi, bagaimana kalau jika kita tarik ini? Garisnya ini kita tarik sampai berada di depan tembok. Artinya kan secara logika tembok ini nggak akan terlihat. Coba kita lihat di sebelah kiri. Oke, temboknya menghilang langsung. Karena kita batasi pandangan section ini terakhir hanya di batas ini. Sama halnya dengan misalkan jendela ini. Jendela ini kan representasi dari jendela ini. Nah, kalau bagian sectionnya kita tarik, nah bakal hilang dia. Karena kita batasi pandangannya hanya sampai di sini. Nah, ini berlaku kalau kita flip. Nah, kenapa bisa tidak terlihat yang lainnya? Karena kedalamannya hanya sampai sini. Jadi bisa kita tarik sampai jauh. Nah, baru mulai kelihatan di bagian kiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus, bagian atapnya kenapa nggak kelihatan? Karena ini juga dibatasi untuk sisi vertikalnya. Nah, untuk merubahnya tinggal kita pilih aja ini box-nya, kemudian kita klik, kita drag aja ke atas sampai terlihat sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini nanti menyesuaikan ya, bisa kita turunin, misalkan kita hanya mau memperlihatkan bagian ini aja, bisa. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, itu dasar-dasar dari section. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau enggak, kita lanjut aja dulu. Ya, gimana? Ini untuk apa mengingat benar apa enggak. Nah, untuk section itu kan kalau nggak salah bisa ditekuk dia ya kalau nggak salah ya. Ya, benar, bisa ditekuk. Nah, jadi kayak tadi Des bilang itu apa namanya? Kalau misalkan dia dipotong lurus, misalkan atapnya itu dia nggak full, tapi kan kalau misalkan memang kalau mau menunjukkan atap full, bisa aja ditekuk deh sectionnya kan? Ya, benar-benar bisa ditekuk. Oh. Nah, itu salah satu trik sebenarnya, salah satu trik. Nah, kita pakai acuannya ini ya. Acuannya ini. Nah, ini kan yang tadi yang ya. garis yang tidak gini, berarti untuk menemukan. Nah, dia di sebelah kiri kan, nggak di sini. Nah, cara menekuknya itu kita bisa pakai, kita pilih dulu garisnya, yang ini. Kemudian kita klik split segment. Split segment. Kita klik. Nah, kemudian kita coba pilih bagian sini ya. Bagian sini, klik. Ini langsung bisa kita geser nih. Kita arahkan kira-kira aja di tengah. Klik, kayak gitu. Oke. Skip. Kemudian ini bisa kita klik kanan, go to view.
Oke, bentar ya. Kayak ini keflip deh. Sorry, ini kayaknya salah. Ntar saya undo dulu. Saya pakai view yang lain aja, view berbeda aja ya. Pakai view-nya ini aja, view 1. Untuk melihat. Sementara di sini saya pakai section 2. Oke. Nah, ini nih. Kita pakai section 1 aja, biar gampang, karena tadi kan nggak kepotong nih, jadi nggak kelihatan. Nah, yang ini kita split segmen. Boleh pakai di sini aja dulu. Kira-kira, oke. Kayak gitu. Kemudian, tinggal kita tarik aja nih. Kita sesuaikan. Nah, sayangnya, untuk kasus yang ini nih agak susah untuk menentukan tengah-tengahnya. Jadi kita cuma bisa mengira-ngira aja. Nah, kalau saya tambah ini misalkan garis bantu. Ini sebenarnya bisa di-align sih. Bisa di-align. Kayak gitu. Jadi biar pas ya. Sisanya baru yang ini kita atur manual. Oke, saya ulangi ya cara meng-align garisnya ini. Kita harus minimal ada garis bantu lurus di tengah-tengah. Garis bantu lurus ini bisa kita pakai bagian ini di architecture. Kemudian ada namanya wrap plane. Wrap plane ini shortcutnya RP. Ini kurang lebih mirip-mirip lah kayak X-line kalau di AutoCAD. Ini kita klik tengahnya ini, kemudian klik ke bawah. Oke. Nah, jadi kita sudah membuat garis bantu nih. Nah, garis bantu ini yang kita pakai acuan untuk meng-align-kan ini. Align atau shortcutnya AL, atau di bagian modify, kita klik yang bagian ini nih. Align ini kita klik. Pilih garis yang ini dulu sebagai acuan, baru kita pilih ini. Nah, nanti dia pas di tengah-tengah. Skip 2 kali. Kita lihat. Nah, dia pasti pas tengah-tengah. 487. 4781, 4781. Jadi pas. Nah, selanjutnya, saran saya adalah untuk bagian ini, kita taruh aja di plat. Jadi nggak akan mengganggu dia. Tarik di plat. Jadi nggak akan mengganggu. View. Di sini. Atau di align juga boleh. Bagian-bagian ini. Kita align aja juga boleh. AL. Kayak gitu. Jadi dia akan clean dia. Ya, ini manipulasi sih sebenarnya. Cuma akan biar menyesuaikan aja dengan standar gambar yang biasa kita gunakan. Nggak ada masalah kok. Yang penting kan garisnya kayak gini. Udah sesuai. Oke, cara ini nggak sekedar di potongan aja sebenarnya. Di denah pun bisa. Kalau kita ke level 1. Nah, garis ini misalkan. Ini juga bisa kita split segmen. Kalau kita split di sini, bisa kita tarik ke sini. Nah, potongannya jadi kayak gini. Kalau kita buka ya. Go to view. Ya, potongannya ya ini dulu, ruangan ini, baru ke sini, ke sini. Jadi kayak gitu. Ini biasanya sih untuk area-area yang gini sih. Kondisi tertentu sih kita pakai kayak gini. Tapi siapa tahu perlu. Jadi bisa. Kayak gini. Mungkin untuk bentuk bangunan yang bentuknya zigzag kayak gitu kan perlu juga kayak gini. Jadi biar semua ruangan kena potongan gitu mungkin. Nah, untuk mengembalikan bentuknya seperti semula, gampang kok sebenarnya. Ini tinggal kita tarik aja kembali sampai lurus, lepas, nanti kembali. Seperti semula. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk sekarang. Untuk penomoran
kode di section itu, Des. Oke. Nah, khusus untuk nomor untuk di anotasinya ini menyesuaikan dengan gini, sheets-nya atau layout lah anggapannya. Nah, sheets ini kalau di AutoCAD kan layout namanya. Dia itu sebenarnya sudah punya cop kayak gini. Nah, dengan punya cop, dia sudah punya informasi lebih. Di antaranya adalah nama dari lembar, nama lembar. Kemudian ada namanya nomor juga nih, sheet number. Nah, di sini juga ada sheet name. Nah, informasi ini yang masuk ke sini. Misalkan yang satu ini adalah nomor detail. Kalau kita lihat di potongan, sorry, ini pasti hilang dia, karena kita udah rubah tadi ya, posisinya. Kalau kita kembalikan ya, saya undo dulu ya. Biar kembali lagi posisinya. Karena kalau kita rubah di sini, bagian sini juga ikut. Nah, ini kalau saya undo, jadi balik lagi. Nah, ini kan ada section 1. Ada 1 di sini. Ini namanya detail 1. Kemudian ini detail 2. Nah, ini menyesuaikan dengan bagian sini. Bentar nih biar gampang melihatnya. Oke. 1, 2, A301. Kita lihat. Ini 1, A301. Ini 2, tapi A301 juga. Nah, ini akan muncul hanya apabila view-nya ini sudah masuk ke ke sheets-nya. Nah, misalkan yang baru kita buat, yang ini. Ini kan namanya section 3 kalau di project browser-nya, lihat nih, di bagian section, itu namanya section 3. Nah, itu yang ini, yang kita buat barusan. Kalau misalkan ini saya klik, drag, dan bawa ke sheets-nya, artinya kan kita sudah menaruh view-nya ini di sheet. Saya ngawur aja taruh ya. Klik. Langsung diberikan secara otomatis nomor 3, karena kan tadi udah 1, 2, dia otomatis continue dia, section detail gininya. Ini jadi 3, kita lihat. Di denahnya, dia otomatis berisi. Jadi nomor ini otomatis sesuai dengan sheet-nya. Jadi tidak manual ngisinya. Kalau kita hapus ya, misalkan ya, kita hapus nih, saya hapus, saya delete, otomatis hilang juga. Kayak gitu dia. Jadi sebenarnya membantu sekali nih. Karena kan semuanya sistemnya otomatis. Coba saya kembalikan lagi ya. Halo, sorry, telat. Gak apa-apa. Kalau section 3-nya saya kembalikan lagi ke sini. Di drag aja tuh, Des ya, memasukkannya. Klik drag. Oh, Klik drag. oke. Ada banyak cara, tapi itu minggu depan saya ajarkan sih sebenarnya untuk bagian yang ini. Tapi nggak apa-apa. Klik drag. Oh, layout nih ya. Artinya selama dia belum masuk ke sheet, dia tidak akan isi nomor gitu ya? Isi nomor. Di sini tidak akan berisi nomor. Nah, kalau kita rubah nomornya di sini, kita rename nomornya menjadi 39 misalkan, 309. Nah, ini juga ikut berubah. Nah, jadi memang kayak gitu fungsinya dia. Sistem identifikasi sih. Aduh, saya salah. Artinya perubahannya memang harus di project browser ya, bukan di gambar, Des ya? Atau boleh salah satu? Perubahan apanya nih? Tadi kan nomornya ada subahnya 309, ngerubahnya di project browser. Nah, misalnya dirubahnya di sini. Di gambarnya, iya, nggak bisa ya? Bisa. Atau salah satu boleh aja ya? Bisa sebenarnya. Kalau ini. Kalau di notasi nggak? Kalau di notasinya nggak. Tapi kalau di sini bisa. Di copy-nya. Oh, di copy-nya. Ya. Kalau ini menjadi 9. Semuanya ikut berubah. Ini 309. Di sini juga 309 dia. Oke. Kemudian di level ini juga sama 309. Lo kalau di gambar notasinya diubah nggak? Yang cop sama ini nggak berubah? Di notasinya nggak bisa, karena ini kan sistemnya dia otomatis dia. Kalau yang di sini nggak bisa dirubah. Oh. Khusus untuk notasi ini, karena dia notasi di dalam notasi dia.
Ya, ya, Beda ya, ya, dengan ya. yang ini. Beda dengan yang ini, kalau ini kan kita bisa rubah nih level kayak gitu. Terus untuk ini nggak bisa. Tapi kalau grid Oke. masih bisa. Ini nama filenya sampel ya, Dit? Ya, 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 ya. Yang kemarin ya. Ya, yang kemarin. Ini kita baru nyoba buat section aja sih. Ada posisinya itu di view, section. Jadi, kalau buat lagi, tinggal klik, drag gitu aja. Oke. Ini kalau kita hapus, simbolnya ini dihapus, nanti ada pop-up warning bahwa kalau kita menghapus ini, dia akan otomatis menghapus yang ini. Kayak ini. Ini kan saya buat baru. Namanya kan berubah menjadi section 4 nih, tambahan. Nah, kalau ini saya hapus, ada warning, section 4 akan dihapus juga. Kalau kita oke, dia akan hilang. Nah, caranya untuk menghilangkan, misalkan kita nggak pengen muncul nih, kita nggak bisa, jangan di delete, tapi kita hide. Kita bisa klik kanan, dia pilih, klik kanan, hide in view, pilih aja elemen. Apa sih yang membedakan elemen dengan kategori? Kalau elemen itu single, jadi apa yang sedang kita pilih itu aja yang di hide. Sedangkan kategori ini akan meng-hide yang dengan kategori sama. Dalam hal ini kan ini garis potongan ya. Nah, kita coba aja ya. Kalau kita pilih elemen, nah hanya satu. Saya undo. Tapi kalau kita klik kanan, hide in view kategori, nah yang lainnya juga ikut menghilang. Cara mengembalikannya mungkin Ctrl Z atau undo. Tapi misalkan ini kita udah melakukan hal lainnya. Cara untuk mengembalikannya ini agak sedikit ribet memang, tapi ini prinsipnya kayak SketchUp sih sebenarnya. Kita reveal dulu apa yang ke hide. Caranya ada di bagian bawah sini. Bagian bawah sini nih ada tombol ini, reveal hidden elements. Ini bisa kita klik. Nah, nanti muncul yang ke hide. Yang berwarna merah ini yang ke hide. Ini bisa kita klik kanan, kita pilih unhide. Nah, karena tadi yang dipakai adalah kategori, jadi kita nggak bisa pilih satu-satu. Jadi kita harus kembalikan sesuai dengan kategori. Tapi kalau tadi kita hide-nya elemen, walaupun ini juga elemen ya, hide in view elemen. Nah, satu-satu ini bisa kita unhide dengan elemen. Jadi tergantung bagaimana memulai menghide-nya. Kalau mau mengembalikan, tinggal kita klik aja yang lagi satu ini. Close reveal dari elemen. Jadi kayak gitu. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, jadi kita hilang. Nah, dengan menghapus view tadi, di bagian sini juga ikut hilang. Yang tadi sudah kita drag. Jadi semuanya serba otomatis, semuanya langsung dihilangkan. Nah, itu untuk section. Untuk mengembalikan view-nya agar menjadi satu, kita bisa ke view, kemudian klik tab view. Jadi kembali menjadi satu kayak gini. Nah, untuk meng-close yang lainnya, biar gampang ya kalau ini satu-satu kan agak ribet ya. Kita aktifkan dulu view yang mau kita tampilkan, biarkan. Kemudian di atas, ini ada namanya close inactive view. Jadi kita bisa close yang lainnya. Nih, keempat-empat ini bisa hilang. Nah, tinggal yang aktif aja. Biar cepat. Oke, itu untuk section. Ada yang mau ditanyakan nggak dulu? Nah, gini deh. Berarti kan apa namanya layout itu memang harus disiapkan terlebih dahulu, berarti dari A sampai Z-nya, berarti dari ketika misalnya sudah selesai tinggal di drag itu jadinya desain. Sebenarnya nggak, ini tergantung bagaimana prosesnya. Nah, kalau Aryo di Emporio kan ada template-nya tuh. Template kan udah punya, dia ada yang side plan, level 1, level 2. Jadi kan gampang, drag segala macam, dan template-nya itu pun sudah connect langsung ke view-nya, jadi nggak perlu drag sebenarnya. Udah masuk. Boleh sih satu-satu dulu, baru kita drag.
Sebenarnya ini mau saya ajarkan minggu depan, cuma nggak apa-apa. Misalkan ya kita bikin baru di sini, bisa klik kanan, use it, misalkan gitu, tinggal pilih title blocknya. Ini saya cepat aja karena niat saya kan minggu depan. Bisa Ya, ya. atau di bagian sini nih, di bagian view kayak gini. Nah, bagusnya kita memakai view ini karena gini, view yang ada di sini tapi sudah pernah masuk ke sheet, dia tidak akan bisa masuk ke sheet yang lain lagi karena konflik penomoran. Kayak tadi itu loh, konflik penomoran. Jadi view potongan ini sudah dalam tanda kutip terafiliasi dengan nomor ini A309. Jadi kalau kita bawa ke salah satu sheet dengan nomor yang berbeda, nah ini kan jadi error nih. Kan Ya. Nah, makanya itu kayaknya yang dipakai acuan oleh Revit biar tidak mengganggu. Nah, kalau saya sih lebih seringnya nggak pakai drag-drag kayak gitu. Tadi kan dragnya biar mempermudah aja. Saya biasanya pakai ini, view, kemudian place in view, yang bagian ini. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena kalau kita pilih klik di sini, yang muncul di sini adalah hanya view yang belum pernah masuk ke sheet. Jadi kemungkinan untuk error itu sangat sedikit. Nah, kayak ini kan nggak ada nih floor plan level 1 sama sekali nggak ada karena sudah saya masukkan ke sini. Demikian halnya juga dengan section-sectionnya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita coba beralih ke, kalau dari materinya, hari ini kita habis section kita belajar elevation. Elevation sama sebenarnya seperti section. Kalau di template ini kan sudah ada nih, otomatis nih. Ada elevation di sini. East, North, South, West. Ini kan udah masuk otomatis. Nah, sementara di file ini, simbolnya nggak ada. Kenapa? Karena gini, ini sudah di hide, ada kemungkinan di hide atau dia di crop. Crop itu maksudnya gimana? Biar gampang, kita ketat properties dulu ya. Di level 1, tanpa memilih apapun ya, kita ketat properties, kita scroll ke bawah, sampai ketemu ini. Extend. Nah, ini crop view-nya aktif. Artinya, view ini sudah ada cropping-nya. Cropping-nya bagaimana? Kita bisa munculkan dengan mencek bagian ini. Crop region visible, jadi biar kelihatan crop-cropnya. Kalau kita cek, nah nanti muncul nih garis. Nah, berarti segini di crop. Nah, hubungannya dengan elevation atau dengan tampak bagaimana? Ada kemungkinan besar simbol tampak berada di luar crop ini. Misalkan ya, saya coba dulu ya. Ini cara sama kok. Tinggal kita pilih, kemudian kita drag aja bulat-bulatnya. Saya drag ke sini. Nah, ini adalah logo atau simbol dari elevation. Namanya elevation detail 4. Kemungkinan besar kalau kita pakai acuannya ini ya, atas itu kan north, ke bawah south, berarti kiri west. Nah, ada kemungkinan besar ini adalah west nih. Coba cara untuk membuktikan ya, saya double klik aja ini. Di bagian elevation. Yang ke bold itu west, jadi benar nih, bagian west. Jadi kayak gitu. Karena kadang kan, bukan kadang sih, keringan, kita tidak pernah memunculkan simbol elevation dibandingkan dengan section ya, kalau digambar. Nah, jadi inilah pentingnya memakai crop region visible ini. Jadi bisa kita atur nih, mau sampai seberapa kita batasi pandangannya. Nah, nanti sebenarnya kalau kita print, ini nih saya kasih tahu aja dulu, garisnya ini sebenarnya secara default nggak akan muncul saat kita print. Ini kayak depth point mungkin di AutoCAD ya. Cuma masih bisa kita tunjukkan. Kalau di setting saat di print itu dicek. Jadi kita cek untuk bisa ini muncul. Nah, saran saya adalah lebih baik adalah kita cleankan aja. Jadi kita nggak perlu munculkan ini. Ini caranya ya kayak tadi. Kita uncheck aja ini. Kita uncheck aja.
Ini jadi hilang. Nah, kalau memunculkan lagi sama, kita cek kayak gitu. Oke. Nah, sementara crop view ini maksudnya apa? Crop view ini adalah artinya kotak yang tadi kita buat akan, kalau kita uncheck, ini hilang semua. Jadi nggak ke crop. Tapi kalau kita cek lagi, ini. Nah, gitu. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke elevation ya. Saya uncheck aja crop view biar kelihatan ya elevation. Nah, ini secara default biasanya ada. Setiap template rata-rata ada sih. Kalau section sih kemungkinan enggak. Karena maksudnya mungkin gini. Dengan adanya logo atau simbol elevation, jadi kita punya acuan tempat kita untuk bekerja. Jadi kita diarahkan biar bekerja itu berada di dalam area ini. Kalau sumpama area ini saya misalkan ya, ini saya move sampai ke sini, misalkan ya, saya lihat di view west-nya, ya kayak potongan deh jadinya. Karena melewati kan, karena dia melewati. Posisinya ada, kalau kita klik ini, nanti ada garis nih. Nah, di sana lah dia. Garisnya. Posisinya. Jadi, saya undo. Biasanya kayak gini. Tapi kalau membuat view tambahan, bisa saja. Caranya seperti section tadi, kita ke tab view. Kemudian tinggal pilih elevation. Kita klik aja elevation. Nah, bedanya, untuk menentukan posisinya, ini tergantung sekali dengan posisi logonya ini dekat dengan apa. Nah, misalkan kita dekat dengan tembok ini, jadi dia akan mengarahkan ke sana. Tapi kalau kita arahkan ke sini, disangkanya adalah kita dekat ke tembok ini, jadi arahnya ke sana. Nah, saran saya adalah, kalau mau ke arah view sini dan agak susah, misalkan di sini ya, ini kan agak susah nih, dia terus ke samping, karena nggak ada tembok di sini kan. Saran saya adalah kita taruh aja di sini, nggak apa-apa. Taruh dulu di sini. Kita klik. Kita escape. Baru kita move. Nanti muncul. Kemudian yang ini sama seperti tadi. Ini adalah batasnya. Batas view-nya. Oke, sekarang saya close dulu yang lain. Saya buka view-nya ini. Kemudian saya split screen-nya. Kenapa nggak kelihatan? Karena gini, ini algoritmanya Revit sendiri sih. Jadi dianggapnya ini kan nggak ada tembok nih, jadi dia akan membatasi vision. Nah, ini bisa kita atur, kita klik ini ke atas, sama kayak region tadi, kita tarik aja sampai ketemu. Nah, ini kenapa nggak ketemu? Karena kayak tadi di section, batasnya hanya baru sampai sini aja. Kalau kita tarik sampai ke belakang, nah baru kelihatan dia. Tinggal kita atur aja. Oh, crop view ini otomatis ada, Des ya? Otomatis ada. Otomatis. Oh. Sebenarnya semua view ada gininya. Tinggal gini. Ada crop view-nya. Oke, coba kita di elevation ya. Nah ini otomatis ada nih. Ya. Jadi kita bisa mainkan. Kalau kita hilangkan, jadi nggak perlu nih. Ini kan tetap ada nih crop view region, kita uncheck. Jadi nggak akan ke crop ya. Jadi sampai belakang dia bisa kelihatan gitu ya istilahnya. Sampai atas. Oh iya, maksudnya nggak sampai ke belakang, sampai kiri kanan atas bawah aja. Kalau untuk posisi elevation. Tapi kalau ke belakang yang mengatur yang ini. Oh ini bukan yang di denah itu bukan crop view ya, beda ya? Oh beda. Oke. Sebenarnya crop view, Oke. Tapi kan fungsinya beda. Mungkin maksudnya gini juga, kadang kita hanya ingin menampilkan pandangan bagian sini aja, tembok ini aja. Jadi ini dibatasi misalkan kayak gini. Nah ini hilang. Artinya kita fokus ke sini aja. Kayak gitu. Mungkin aja, nggak tahu juga ya. Atau mungkin dengan kompleksitas tinggi mungkin gambarnya. Jadi bisa kita batasi view-nya, jadinya komputer lebih cepat kerjanya. Kan nggak ngerender yang bagian belakangnya lagi. Itu mungkin ya. Atau biasa kalau dua masa bangunan kan bisa gitu. Ya, mungkin aja. Jadi yang di bangunan di belakang biar nggak kelihatan kan, bisa aja kayak gitu. Jadi cara cepatnya, biar nggak kita nge-hide kan, takutnya kan, masa kita satu-satu kita klik kanan hide kan aneh juga. Mungkin aja sih kayak gitu maksudnya. Oke. Tarik kayak gitu.
Nah, ini untuk elevation. Kemudian ini saya selingi aja langsung ke visualization karena kita kan baru basicnya nih, kita nggak belajar. Nanti kalau memang ada waktu dan memang teman-teman pengen lagi, mungkin saya pakai materi yang lebih kompleks lagi. Tapi kita mulai dari awal lagi, nggak apa-apa ya. Kalau mau yang lebih kompleks lagi. Ini saya slip-slipin aja. View yang kayak gini kan agak boring ya, kadang. Di AutoCAD kan biasa aja. Nah, bisa kita akalin. Ada di bagian sini nih. Ada namanya visual style. Nih, visual style. Ini ada banyak nih. Kalau dari awal, ini ada wireframe, jadi kelihatan semua garis-garisnya. Kemudian ada hidden line yang biasa tadi kita lihat. Kemudian ada shaded. Nah, shaded ini tergantung dengan material yang kita pakai warnanya. Kayak gini. Kemudian ada consistent color. Kalau consistent color, dia nggak ada shadingnya. Mungkin gimana ya pengertiannya shading itu agak susah sih saya jelaskan. Jadi kalau ini warnanya putih ya putih. Sementara kalau yang kita pilih shaded, kalau dia terkena bayangan, dia akan agak gelap. Itu intinya. Pembayangannya. Ya, dia nggak akan menunjukkan warna aslinya. Nah, dengan consistent color, dia akan menunjukkan warna aslinya. Kemudian ada realistic. Nah, realistic ini akan menunjukkan teksturnya, map-nya. Nah, kalau kayak ini kan dia map-nya kayu nih. Jadi muncul kayu. Ini kayak di SketchUp lah. Kurang lebih kayak gini. Nah, sementara ray trace, saya sarankan nggak usah sih. Di view elevation juga nggak bisa. Ray trace ini kayak udah kita ngerender asli aja. Oke. Kemudian apalagi yang bisa kita modifikasi di view ini adalah shadow, juga bisa kita atur. Ada di bagian sini nih. Shadow on dan off. Kalau kita klik, nanti muncul shadow. Kayak gitu. Nah, untuk mengatur shadow-nya, kita bisa lakukan di sini. Kita bisa visual style, kemudian kita pilih graphic display option. Graphic display option. Nah, di sini banyak yang bisa kita atur. Muncul kayak gini. Sebenarnya apa yang ada di sini, ada juga di sini. Misalkan kayak ini, kita realistic, saya rubah menjadi consistent color, kita apply. Ya berubah jadi consistent color. Kemudian ini shadow, kalau kita uncheck, kita apply, dia hilang. Kemudian ada ambient. Nah, ini yang paling sering saya pakai. Karena kadang shadow nggak terlalu gini ya. Ambient ini, ya seperti namanya, ini ambient. Jadi ya kayak gini. Ada ambientnya dia. Jadi memperlihatkan depth-nya. Jadi yang mana di depan, yang mana di belakang. Jadi agak gini. Sementara kalau shadow-nya kita aktifkan, nah kan agak bold dia. Tapi sebenarnya shadow-nya ini bisa kita atur. Cara mengaturnya ada di bagian lighting. Shadow-nya bisa kita kurangi, misalkan sampai 10 ya. Kita bisa ketik aja di sini, 10. Kita apply. Nah, jadi agak transparan. Kalau di mode hidden line tuh Das? Ya. Bisa pakai shadow? Bisa. Ini tinggal ubah aja hidden line. Apply, bisa. Maksudnya nggak bisa kayak kalau kita buat shadow di AutoCAD itu kan biasanya kita arsirannya garis-garis. Enggak sih kayaknya. Kalau saya sih lebih senengan gini sih. Jadi ternyata dia lebih realistis. Ya, artinya di printer nanti bukan monokrom berarti ya? Di printer kayak block grayscale-nya AutoCAD dia. Nah, artinya block grayscale berarti nggak bisa monokrom berarti ya? Nggak bisa monokrom, nggak bisa ngeblok gitu maksudnya kan? Iya, jadi kalau misalnya monokrom jadi ngeblok dia ke hitam. Nah, itu kan ya? Monokrom, ngakalinnya ya kayak gini. Kalau kita ke graphic display option, shadow-nya di lighting kita jadikan 100 saja. Jadi ngeblok deh. Iya, berarti nggak bisa garis-garis ya. Oke. Kayak shadow-nya, bukan ke shadow, ambient-nya kita matikan. Oke. Sebenarnya biar nggak kebalik mungkin ya, maksudnya gini. Di AutoCAD kenapa dia pakai garis-garis? Itu kemungkinan besar adalah untuk mengakalin biar kelihatan transparan kan sebenarnya.
Awalnya kan kayak gitu karena keterbatasan di AutoCAD. Sebenarnya nggak terbatasan sih sebenarnya, bisa aja sih. Makanya pakai gitu. Kalau saya sih nggak apa-apa pakai gini aja pakai. Ini tergantung sih maunya kayak gimana. Iya, iya, iya. Lightingnya mungkin di Belum ke plot nih ya, artinya nanti di plotting akan ada pilihan lagi kan, Des? Ada ininya lagi ya? Kalau untuk kasus yang ini saya belum nemu settingan untuk bisa dirubah saat plotting. Nah, maksudnya nanti akan diajarin plotting-plottingan. So, ada nggak yang kayak monochrome atau grayscale gitu-gitu tuh Oh iya, di plotting? ada kok, ada nanti setting. Oh iya, iya. Mau ke Oke. itu tergantung Ya, nanti printernya ada. nanti. Oke. PDF printernya. Oke. Nah, kalau sudah di elevation, ya tinggal kita atur-atur aja maunya kayak gimana. Misalkan kita ke consistent color. Nah, kayak gini. Jadi hal-hal yang kayak gini kan di AutoCAD agak susah ya membuat view-nya kayak gini. Agak lebih menarik. Nah, kemudian karena ini ngerasa janggal ya, saya juga ngerasa janggal nih. Posisi gininya berada di atas. Ini untuk mengingatkan. Bisa kita atur sih sebenarnya ini uncheck dan kita cek. Tapi ini agak malas juga kayak gini. Harus satu-satu. Ini saya punya cara. Bisa kita pilih dulu gininya, grid-nya. Kemudian kita edit type. Setelah kita edit type, nanti muncul pop-up window kayak gini. Nah, ini ada pilihan nih. Yang ini. Ini mau kita taruh di atas atau di mana? Kita pilih aja di bawah. Bottom. Oke, ini berubah jadi di bottom. Kemudian kita oke. Nah, otomatis dia ke bawah. Tinggal kita tarik aja. Ingat yang kita tarik adalah ini ya, garis. Logo yang bulat ini. Kita tarik. Ini kita tarik. Oke, jadi lebih bagus dia tampilannya. Kemudian yang ini biasanya ditambah nggak muncul ya. Kita klik kanan aja. Hide view, kategori. Yang ini kalau ngerasa kurang, bisa kita tarik juga. Gitu. Kurang lebih kayak gitulah kalau tampak prosesnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Lanjut, Des. Oke, bisa. Ntar udah. Ya. Ini grid-nya yang barusan tuh, yang ini yang sekarang nih, itu buat belang ya di elevation-nya? Enggak, dia muncul sendiri. Muncul yang grid yang kita buat di level 1 itu ya? Ya, benar. Oke. Sip. Kemudian kalau kita lihat materi, kita bisa isi anotasi ya sekarang. Sekarang kita coba isi anotasi. Anotasi itu kayak gini. Misalkan material, nah kayak gitu. Cara mengisi material kayak gini. Kalau di AutoCAD itu karena base-nya drafting ya, jadi semua hal itu manual. Nah, kalau di Revit itu bisa kita manfaatkan informasi-informasi yang sudah ada di material. Nah, untuk mengisi anotasi, yang pertama mungkin dimensi dulu ya. Kalau mengisi dimensi, ada di annotate. Nah, semua anotasi itu ada di tab annotate ya. Tab annotate ini. Tab annotate. Nah, di sini ada dimensi, ada detail, ada teks, tag, dan segala macam. Kita coba dulu dimensi. Kita coba, ini saya kembalikan ya. Jadi kayak gini biar. Oke, shortcutnya TW tadi untuk mengembalikan kembali lagi. Nah, kalau saya biasanya memakai align ini. Atau shortcutnya DI. Mungkin lebih gampang ya, dimension, DI. Kayak itu. Align. Kita klik. Tinggal kita klik misalkan dari ini. Klik. Oke. Cuma 3 klik aja. Kemudian, klik terakhir adalah di luar aja. Klik. Jadi udah ada dimensi kayak gini. Yang kita escape 2 kali. Itu dimensi yang pertama. Kemudian kita mau menambahkan keterangan material. Misalkan material untuk ini.
Nah, untuk keterangan material itu ada di bagian, tetap di annotate ya, ada namanya material tag. Material tag. Kita klik material tag. Oke, kemudian kita arahkan ke permukaan yang akan kita tunjukkan informasinya. Kita klik, nah ini namanya acian, clear glazing, ini udah muncul. Kita klik, 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 kira gitu. Nah, nama ini itu didapat dari mana sih? Itu kita dapat dari gini. Kalau kita lihat ya, ini kan wall. Saya pilih wall-nya. Kemudian kita edit type. Kemudian kita lihat structure-nya. Kita lihat finishing-nya. Ini kan bagian eksterior nih. Berarti bagian eksterior namanya adalah finish acian. Nah, namanya finish acian, tapi di sini acian. Kenapa beda? Kalau kita lihat materialnya, saya klik di sini. Muncul pop-up seperti ini. Tuh. Namanya finish acian, tapi nama keterangannya acian. Karena yang dipakai untuk material tag bukan nama materialnya. Tetapi kalau kita lihat ke identity, kita klik identity, tabnya identity ini. Di sini namanya finish acian, sedangkan di sini ada namanya description. Nah, description ini yang akan berubah. Misalkan itu karena acian ya. Acian putih gitu misalkan. Saya rubah aja. Jadi acian putih. Kemudian saya oke. Saya oke. Oke. Harusnya sih mau berubah deh. Oh, kemungkinan besar dia di gini nih. Di eksterior dan interiornya agak. Saya ulang lagi ya. Edit type. Oh, ini masih acian. Acian putih. Play. Nah, ini berubah nih. Jadi acian putih. Kayak gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah biasanya kan finishing itu bukan acian kan. Biasanya kan finishingnya itu berupa cat. Nah, bagaimana menunjukkan warna cat? Sedangkan di sini, di structure-nya sendiri, kita tidak menentukan cat. Caranya adalah, ini mungkin terlihat sedikit manual ya, tapi karena memang seperti itu adanya di Revit, sesuai dengan metode yang saya pakai, itu ada namanya istilahnya untuk ngecat itu kita pakai paint. Paint itu ada di bagian modify. Kemudian ada di bagian sini nih. Ini ada namanya paint atau proses ngecat. Bisa kita pilih paint. Kemudian nanti muncul material yang akan kita pakai. Misalkan kita cari nih, namanya paint. Kita belum ada ya, belum ada. Anggap aja wood ya, wood stain nih. Kita pakai yang wood stain. Untuk tembok ini kita pakai wood stain. Oke, kalau kita klik wood stain, kemudian kita arahkan kursor ke bagian ini, kita klik. Ini saya tanpa ngeklik apapun, bukan ngedrag ya, bukan ngedrag, tapi saya klik kayak gitu. Langsung klik di sini. Nah, otomatis berubah deh. Ini kayak masang pen gitu aja. Kemudian saya skip. Nah, ini kenapa ada tanda tanya? Karena kemungkinan besar material ini belum diidentifikasi description-nya. Nah, caranya merubah deskripsinya gimana? Bukan dengan melihat di sini, di edit type, bukan. Karena ini kan nggak masuk struktur nih. Jadi kita harus rubah materialnya. Ada di bagian manage. Bagian manage. Kemudian kita cari materialnya. Tadi kan namanya wood stain, bagian ini.
wood stain-nya. Kemudian kita klik identity. Tinggal rubah aja description-nya. Kayu. Misalkan. Kita rubah, kita apply. Kita lihat, berubah namanya menjadi kayu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, mumpung kita di material browser, kita buat material untuk paint ya. Misalkan, membuat material itu ada di bagian sini, create new material, buat mengingat aja, create new material. Nah, langsung dikasih nama default new material. Untuk merubahnya, kita klik kanan, kita rename, saya ganti namanya menjadi paint, white, misalkan gitu ya. Atau Snow White mungkin. Snow White. Snow White. Kemudian identitinya saya kasih nama paint. Kemudian manufacturer-nya saya ganti menjadi Dulux misalkan ya. Dengan model Snow White. Snow White. Oke. Nah, ini informasi yang sudah kita masukkan semuanya. Ini kita rubah menjadi paint class-nya. Jadi biar bagus saja gininya, kategorinya. Oke. Kalau sudah, kita oke. Baru kita paint dia. Kita ke modify. Kemudian klik paint atau shortcut-nya PT. Kita klik. Kita cari paint yang tadi. Nih, paint Snow White. Kemudian kita klik sini. Klik. Klik. Nah, ini kenapa warnanya abu-abu? Karena tadi kita belum identifikasi warnanya. Oke, saya kembali lagi. Untuk merubahnya, kita ke Manage. Materials. Nah, untuk ini kan paint Snow White. Untuk merubah warna, ada di bagian grafik. Ada di bagian sini nih. Color. Kita rubah menjadi white. Atau kalau mau secara lengkap, ini ada Pantone. Nanti di bagian Pantone ini agak loadingnya agak lama ya. Coba nggak apa-apa, kita coba aja. Pantone. Oke. Nanti kita langsung diberikan, kalau teman-teman punya katalog Pantone, bisa dipakai ini. Ini sesuai. Biasanya Dulux tuh punya kok. Jadi bagian ini sesuai dengan Pantone yang mana. Nanti bisa tinggal dipilih-pilih aja. Bagian sini misalkan. Kayak gitu, bisa dipilih. Jadi biar akurasinya bagus. Tapi sekarang kita coba pakai putih aja dulu ya. Kita arahkan ke atas, kita oke, putih. Kalau udah, kita oke. Nah, berubah jadi putih. Nah, masalahnya sekarang adalah, ini tetap namanya paint. Sementara, kadangkala, kita kan perlu yang namanya menunjukkan, tadi sudah ada informasinya kan, manufacturer-nya udah ada, Dulux, kemudian modelnya sudah ada, tapi di tag-nya nggak muncul. Caranya bagaimana? Kita harus memodif ini. Kita harus modif tag-nya, material tag-nya ini. Caranya gimana? Sebelum kita memulai edit, ini kita sedikit fast track dulu, karena kita belum belajar family ya. Material tag ini adalah berupa family. Kalau kita pilih, nah di sini ada properties, ada material tag segala macam. Ini bisa kita atur sih sebenarnya, edit type, ada banyak hal nih. Misalkan ini perlu kita kasih arrowhead, bisa kita pilih di sini, misalkan yang 90 degree. Nah jadi muncul kayak gini. Nah itu kita hanya diberikan satu pilihan aja kan, kalau kita edit type, hanya diberikan pilihan mengganti arrowhead, tapi nggak ada pilihan untuk mengganti bagian ini. Paling ini aja sih, orientation-nya aja vertikal. Kayak gitu aja. Nah, caranya adalah kita pilih dulu. Kemudian, otomatis berubah nih, tab-nya menjadi modify. Kita pilih yang ini. Edit family. Kita klik edit family. Langsung kita diarahkan ke window baru. Ini adalah window untuk modif family. Oke.
paint yang tadi itu sebenarnya adalah label dari material description. Tadi kan kita sudah merubah kan material description-nya. Kemudian sekarang tugas kita adalah menambah, selain material description, kita akan menambah manufacture dan model. Caranya bagaimana? Kita pilih di bagian ini. Kemudian kita edit label. Edit label. Oke. Nanti muncul window seperti ini. Nah, yang tadi kita lihat adalah bagian ini. Description. Nah, sementara yang lainnya masih ada nih. Manufacture ada, sama model. Nah, ini belum masuk ke bagian ini. Sebenarnya sih tinggal kita masukkan aja. Caranya, misalkan kita manufaktur dulu, misalkan ya. Paint, Dulux, atau Paint, X, Dulux, apa-apa kan gitu biasanya ya. Nah, caranya kita pilih manufacture berarti dulu. Kemudian kita klik add parameter. Kemudian model, kita add parameter. Oke. Kalau sudah, kita oke. Kita oke. Sisanya adalah tinggal kita load aja langsung ini. Load into project. Load into project. Nah, nanti akan diberikan notifikasi apakah kita akan menimpa ini. Kita operate aja. Operate existing version. Nah, oke, ini kita close dulu. Kemarin sih namanya Paint Dulux Snow White. Jadi masuk dia semuanya. Cuma masalahnya adalah satu, ini tidak sesuai dengan standar kita. Biasanya kan standarnya kan kadang Paint, X kan biasanya gitu ya. Dulux Snow White. Nah, bisa kita akalin. Caranya kita kembali lagi ke bagian ini nih. Atau kita pilih dulu. Kita edit family. Kalau sudah, ini kita akalin lagi. Kita edit label. Nah, yang perlu kita akalin adalah bagian sini nih. Bisa kita kasih prefix sama suffix. Ya, dari namanya udah jelas ya. Prefix ya di awal, suffix itu yang di belakang. Misalkan, manufacture. Berarti suffixnya kita kasih X misalkan. EX titik. Nah, tapi sebelumnya di description kita kasih koma dulu dia. Untuk mengakhiri. Koma, spasi. Jadi, spasi itu berpengaruh ya. Kalau kita kasih spasi di sini, nanti hasilnya ada spasinya. X manufacture. Kemudian mungkin kita kasih ini di depannya spasi, strip, spasi. Nah, biar lebih gini aja. Biar lebih ada dinamikanya aja. Jadi ini kita tambah koma spasi. Ini kita kasih koma spasi. Yang ini kita kasih EX titik. Kemudian yang di prefixnya model kita kasih spasi, dash atau strip, spasi. Oke. Kalau sudah kita oke. Nah, ini jadi kayak gini kira-kira view-nya. Kita load lagi. Kita load into project. Kemudian kita operate. Nah, jadinya kayak gini. Paint X Dulux Snow White. Nah, jadi, kalau nanti teman-teman sudah punya katalog material tersendiri, jadi tinggal kita pakai-pakai aja. Keterangan ini kan udah masuk dia sendiri, otomatis. Jadi nggak perlu 2 kali kerja. Jadi makin banyak teman-teman punya katalog material, makin gampang kerjanya. Jadi di awal aja kita agak berdarah-darah kita ngisi, sisanya tinggal kita pakai. Oke, jadi kayak gitu. Nah, itu prinsip untuk material tag. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Yes, agak jauh nih melenceng sedikit. Nah, mumpung terkait masalah material, nah terutama masalah cat. Nah, andai kata kita misalkan apply produk cat tertentu yang lebih spesifik kayak ini misalkan. Nah, nantinya ketika render itu dia mengacu ke produknya itu deh langsung. Gini, oke, ke material lagi ya. Kita balik. Kita ke manage. Kemudian kita material. Oke. Nah, di sini ada 3 informasi sebenarnya di material. Ada namanya identity. Identity ya jelas identitas segala macam. Ini lebih ke arah
beam-nya sebenarnya. Kalau ini kan baru paint ya. Coba kita lihat ya, air filtration barrier aluminium. Ini nggak terlalu banyak ya. Ntar saya lihat-lihat dulu ya, yang kira-kira ada informasi. Nah, brick. Ini misalkan brick. Nah, brick ini secara kategori, dia memiliki lebih dari 3 tab. Karena dia punya fisikal, kayak gini informasi fisikal misalkan. Mekanikal, kilogram per meter kubik. Ini lebih ke orang struktur. Kemudian thermal, kayak gini nih, segala macam. Ini udah ada nih secara default. Kemudian balik lagi ke pertanyaan tadi. Ini kan tadi udah kita belajar identity. Nah, grafik ini adalah drafting properties. Jadi apa yang muncul di sini aja, nanti kita draft ya, di AutoCAD dan segala macam. Kayak di AutoCAD segala macam itu. Nah, sementara untuk rendering, dia adanya di sini, di appear. Nah, appearance ini banyak sekali nih pilihannya. Ada relief. Relief ini bump kalau di gini. Ini bump. Kemudian yang ini kan brick, di sini kita kasih gini ya. Ini semua tergantung jenis yang kita gunakan, nanti di sini ada banyak. Misalkan ya kita aspal, dia berbeda dia. Jadi kayak gini. Aluminium, karena dia berupa metal, beda lagi dia sistemnya. Nah, sistem material repeat ini agak tricky sih sebenarnya. Nah, biasanya karena saya pakai Enscape, saya lebih cenderung pakai material Enscape aja langsung kalau untuk rendering. Jadi nggak pakai settingan yang di sini. Nah, material Enscape-nya yang saya pakai, baru saya edit identity sama grafik segala macam. Biasanya kayak gitu, jadi biar gampang. Material Enscape kalau di SketchUp kan ikut material default ya. Ya. Baru kita edit cuman BAM sama apa reflection kayak gitu-gitu aja. Benar. Kalau di sini beda ya. Enggak. Sama ya? Sama kok. Dia kan sistemnya Enscape itu kan AI dia. Jadi dari nama aja dia udah bisa membuat karakter kan. Ya, artinya dengan kita giniin gelas gitu udah otomatis dia kaca gitu. Di sini juga sama. Tapi kayaknya saya nggak detail banget. Dia melihat dari kayak gini misalkan class-nya. Kalau class-nya kita pakai metal, dia akan menjadi metal. Atau kemungkinan besar, walaupun class-nya aneh, tapi namanya mungkin aluminium, mungkin dia ke arah aluminium. Bisa jadi kayak gitu. Saya nggak sama sekalian nanya Des, daripada paint yang tadi, kan tadi kita painting manual tuh, temboknya. Kalau misalnya di strukturnya kita kasih finish yang tapi nggak ada ketebalan, cuman ketebalannya 0 gitu, nggak bisa ya? Oke. Itu hal yang saya lakukan pertama kali memakai Revit adalah merubah bagian ini. Saya edit, saya tambah insert, saya pakai bukan structure, tapi saya pakai membrane layer. Kalau membrane layer nggak perlu ada thickness sebenarnya. Nggak perlu. Sementara yang lain harus ada thickness, itu masalahnya. Coba ya, saya oke. Kan nggak ada error kan? Nah, sementara kalau kita pakai ini sebagai finish, ini oke. Pasti diminta nggak boleh ada zero thickness. Harus. Harus. Ya. Harus. Saya pakai membran kan, membran di sini. Nah, masalahnya adalah, ini saya cancel aja ya. Masalahnya adalah saat kita mengerjakan proyek yang kompleks sekali, kadang banyak material yang dipakai. Artinya, kita harus membuat jenis wall yang berbeda-beda, tergantung finishingnya. Nah, itu balik lagi tuh, jadi PR. Menurut kebiasaan saya, menurut kebiasaan. Oke, berarti artinya dengan paint aja struktur bangunan, struktur temboknya tetap sama. Ya. Yang brick wall itu tinggal kita ubah paint ya, lebih gampang ya ini sebenarnya. Ya, untuk beberapa jenis project mungkin ya tergantung kebiasaan sih nanti. Tapi saya lebih sering memakai kayak gini. Jadi satu jenis tembok, tapi finishingnya bisa saya pakai berbeda-beda. Ya. Karena kan kadang ya kalau kita lihat di 3D, kadang mungkin di sini kita bisa pakai abu-abu kayak gitu loh. Bagian sini abu-abu, di sini gini. Siapa tahu, tergantung tipe kan. Lebih fleksibel menurut saya memakai paint daripada cara yang tadi. Paint itu per bidang ya berarti ya? Bidang, ya benar per bidang. Oke. Karena kadang kayak gini nih.
Nih, saya pakai pen. Ini adalah waterproofing. Kan kayak gitu kan. Lebih enak jadinya. Iya. Oh, berarti tadi kalau misalnya dari tampak kita ngepin tuh yang tipis-tipis, tembok yang tipis-tipis tuh nggak kepin berarti ya? Nggak kepin ya. Jadi permukaan. Nah, yang Permukaan. Jadi kadang kita juga bisa kerja di 3D nih. Misalkan saya pin bagian sini. Saya pakai wood, misalkan biar gampang. Nah, kayak gini. Jadi tergantung posisi kursor nanti. Nah, sampai ya itu udah maksudnya berarti sampai atap pun bisa dipin. Oke. Jadi lebih gampang sih sebenarnya. Memang kelihatannya ribet, cuma memang ya kalau di SketchUp pun kayak gitu sebenarnya. SketchUp kan karena gini, kalau yang bekerja di SketchUp langsung render, mereka kan tahu default materialnya emang putih. Cuma saat di render kayak di V-Ray, itu kan kita harus ngubah lagi kan sebenarnya. Ya, pakai tekstur tembok gitu misalnya. Ya sebenarnya kan prinsipnya sama aja dengan kayak gitu. Karena kita kebiasaan aja sih menggambar dengan warna putih, jadi kebiasaannya kayak gitu, kita menggunakan default. Karena itu juga mau tanya tadi. Artinya kalau misalnya appearance, berarti appearance yang tadi tuh renderan di material. Appearance ini yang ini harusnya kita masukin reliefnya ini ya, bumnya tembok ya. Kalau misalnya kalau misalnya ya itu dah. Ya kayak itu di sini. Oke. Ini semua. Kalau misalnya mau realistis ya. Ya, ini render, sedangkan ini drafting. Oke. Grafik ini untuk drafting. Misalkan kayak ini kan paint, saya cari paint ya, paint Snow White. Nah, draftingnya saya rubah menjadi kayak gini, silang-silang. Saya apply, dia muncul nih silang-silang. Ini hanya untuk drafting aja. Kalau di render nggak muncul silang-silang gini. Nggak muncul garis-garis kayak gini. Yang di sini baru berubah dia. Nah, kalau di render. Oke. Karena kadang kan kebiasaan saya adalah beberapa posisi, misalkan kayak tampak samping ini, kalau kita pakai waterproofing, ini bisa kita arsir nih. Jadi saya pakai yang appearance itu. Bukan appearance. Di bagian ini. Di bagian grafik. Ini untuk cat waterproofing, saya kasih foreground-nya, misalkan foreground-nya hatch kayak gini. Kayak gitu misalkan. Oke, tinggal saya paint. Nanti garis-garis kayak gini. Kalau kita lihat di, ini kan west ya. Kita west. Nanti ada garis-garis kayak gini. Hasilnya. Memang sedikit kita belajar ya tentang banyak merubah proses berpikirnya dari SketchUp dengan ini karena agak kompleks. Ini sebenarnya kalau mengenal rendering Corona atau Cinema 4D, ini namanya PBR kalau materialnya ini. Ini PBR istilahnya. Nah, ini grafik. Nah, itu sedikit untuk tampak sampai annotation. Oke. Sekarang kita coba, kalau nggak ada pertanyaan nggak dulu untuk bagian ini? Ya, lanjut. Oke. Sekarang kita coba ngasih anotasi di section. Kita ke level 1, saya close dulu semua. Misalkan buka bagian ini ya, atau boleh yang manapun ya. Go to view. Nah, apa aja yang bisa kita tambahkan di section? Ada banyak hal. Misalkan, dimensi tetap kita coba annotate. Kita kasih dimensi. Bagian interior bisa jadi kayak gini. Klik. Klik, kayak gitu. Oke, itu satu. Material tag tetap sama. Bisa material tag. Kayak gini. Bisa kayak gitu. Kemudian, ada namanya level. Nah, level
Kalau di sini kan udah ada level. Nah, kadang-kala kan kita perlu menunjukkan level dari ceiling. Kalau di Revit, level dari ceiling kita memakai spot elevation. Di annotate ini ada namanya spot elevation. Kita klik. Kita bisa klik dulu di sini, elevasinya, kita tarik kayak gini. Nah, kayak gitu. Kalau lantai juga sama, klik, 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 kayak gitu. Nah, ini bisa kita pilih nih jenis-jenisnya nih. Ada yang no simbol, kayak gitu. Ada yang crosshair. Nah, kalau mau custom sekali, bisa, cuma kita harus edit family-nya. Family-nya ini tidak sama. Nah, ini memang kelemahannya Revit menurut saya. Tidak semua tag cara merubah family-nya sama seperti yang tadi. Maksudnya gimana? Karena kalau kita edit type, nah grafiknya ini dia memakai family-nya adalah ini, row, fill, ini letter, row. Nah ini simbol, dia memakai simbol. Simbolnya ini sebenarnya adalah family-nya dia, simbol yang ini. Kalau saya pilih yang lainnya, ini kan crosshair. Kalau tadi target, nah dia kan ada simbol kayak gini nih. Kalau kita edit type, simbolnya adalah ini berubah tadi. M spot elevation target fill. Nah, kita bisa merubah bagian ini nih. Cara merubahnya gimana? Nggak bisa di sini. Nggak bisa di sini nih. Cara merubah kalau mau custom. Caranya ada di bagian project browser. Kalau kita ke project browser, kita scroll ke bawah sampai ketemu kategori family. Nah, di kategori family, ada kategori lagi, subkategori ada namanya annotation symbol. Annotation symbol tadi namanya M spot elevation target fill. Nah, ini kan tadi namanya. Tinggal kita klik kanan, edit. Kita edit. Nah, di sini baru kita rubah. Ini agak bingung juga kan merubahnya kadang. Nah, misalkan ini saya hapus atau saya kasih gini ya. Create line. Kita pakai gini misalkan. Size-nya pakai 8. Enggak. Nah, ini karena di lock sih ini. Karena ini kan sistem family nih. Sistem family itu emang kayak gitu, dia agak susah untuk diedit. Saya kasih line. Gak apa-apa, tapi sebenarnya sudah ada kok ini. Kalau kita load, kita bawa ke sampel, oke. Dari operate. Nah, ini sebenarnya muncul dia, cuma ke hide kayak gini jadinya. Ini agak-agak tricky kalau kita nge-modify yang kayak gini. Ini kayak gini. Jadinya. Ini kesannya nggak terlihat ya. Karena ada pilihan yang lain. Ini saya harus pelajari dulu family-nya baru tahu bagian mana aja yang harus kita rubah. Nah, kayak gini. Kurang lebih kayak gini. Agak ribet kan prosesnya. Memang itulah. Karena ini sistem family ya. Bukan family. Nah, kita kembali ke section. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau mau merubah ininya. Jadi untuk sementara kalau tidak mau ribet ya kita pakai yang ada aja dulu.
kan kayak gini relatif. Yang lain misalkan. Memang ini bisa di custom, caranya kayak tadi itu. Kita custom satu-satu. Nah, itu pentingnya kalau udah punya template yang bagus, jadi kita nggak perlu lagi ngerubah-ngerubah yang kayak gini lagi. Nah, selain spot elevation, kita juga bisa isi yang namanya ini, tag by kategori. Nah, fungsinya apa? Ini mungkin ada yang make, ada yang nggak. Kalau kita klik ya, tag by kategori, kita arahkan ke pintu misalkan. Nah, otomatis ada simbol 8 ini. Kita klik, kemudian kalau ke window, ya berubah juga. Mungkin saya nonaktifkan leadernya ya, jadi biar jelas. Ini. Ini. Nah, ini apa? Ini adalah, ini saya hilangkan leadernya. Ini adalah tag untuk kategori. Maksudnya apa? Ini adalah untuk kategori pintu. Biasanya kayak gini. M-door tag. Jadi ini menunjukkan kode dari pintunya. Sedangkan ini kode untuk jendelanya. Kayak gitu. Nah, ini adalah kode apa? Kalau kita lihat ini. Jendelanya ini 31 dari mana? Dia berasal dari, kalau kita edit type, ada yang namanya type mark di sini. Type mark. Nah, misalkan jendela ini kita kasih nama W1. Kita edit type marknya kita rubah menjadi W1. W1. Kemudian kita OK. Kita lihat, jendela yang sama akan berubah namanya menjadi W1. Nah, ini berarti jendela berbeda nih. Nah, dia namanya, oh sorry, ini W1. Karena belum diisi ya. Ini belum saya isi. W1. Nah, yang ini, dapat 8 ini dari mana? Nah, ini, karena gini, template defaultnya ini agak aneh ya menurut saya. Jendela dia memakai type mark, sedangkan kalau pintu, dia bukan memakai type mark. Kalau kita lihat ya, kita edit type marknya D4 dia. D4, tapi yang di sini angka 8. Kenapa? Karena yang dia pakai bukan type mark, tapi kalau kita pilih jendelanya, kita lihat di bagian properties, ada namanya mark. Ini adalah mark. Jadi kayak gini. Mark 8. Nah, ini juga bisa kita rubah nih. Kayak gini. Nah, ini agak lebih gampang. Karena bisa langsung kita edit family. Beda dengan yang tadi. Kalau kita pilih ini, kita edit family. Door tag-nya. Sama seperti yang tadi, bisa, ini terbuat dari label ya. Nah, kita pilih, kemudian kita edit label. Kita rubah deh, jangan pakai mark. Kita pakai type mark. Dari type mark. Nih, type mark. Saya ulangi ya, saya cancel dulu, saya close. Simpan. Kita pilih ini, kemudian kita edit family. Kalau sudah di edit family-nya, kita pilih, kemudian kita edit label. Kemudian kita cari type mark. Yang ini. Type mark. Kelihatan type mark. Kemudian tinggal kita add parameter. Oke. Kalau sudah, marknya ini kita hilangkan aja. Cara menghilangkannya, kita pilih marknya, kemudian yang ini. Remove, yang warna merah. Nah, jadi cuma ada satu nih. Type mark. Oke, tinggal kita OK. Kita load aja. Kita override. Nah, berubah dia. Jadi D4. Nah, ini juga sama, D4. Jadi kalau, nah ini kan beda. Kalau ke ini kita rubah, jadi D. Langsung saja. Udah sisrat 11. Oke. D13. Dia berubah jadi 13. Oke. Kayak gitu. Nah, sebenarnya materi untuk hari ini sampai di sini sebenarnya.
Nah, tapi kalau mau ada yang ditanyakan, boleh silakan. Sementara cukup sih, Des. Ya, kayaknya sih cukup sih kayaknya. Karena Iya. ini sebenarnya materi paling ringan nih di antara yang lain. Jadi nggak terlalu gini. Mungkin nanti kalau biar mengingat, bisa dilihat videonya, diulang lagi videonya biar tahu aja. Soalnya kan agak ribet nih edit family. Karena kan kita nggak belajar tentang family secara dasar dulu. Tapi kurang lebih kayak gitu sih. Nah, sebagai informasi tambahan, di section juga bisa kita kasih gini. Graphic display option. Jadi karena sama aja, graphic display option. Bisa kita cari shadow. Kayak shadow atau shadow kayak gini. Juga bisa diisi. Shadownya kita hilangkan. Nah, ini depth-nya. Jadi ketahuan yang mana paling dalam, yang mana lebih dekat dengan kita. Ini juga sama. Kalau kayak shadow-nya kita atur lighting-nya jadi 10 misalkan. Biar agak lebih light. Kita apply. Nah, bisa aja. Kayak gini. Bahkan berwarna juga bisa. Consistent color. Nah, kayak gini. Jadi bisa. Oke, hari ini kita sudahi aja dulu. Sampai di sini. Oke. Kalau memang tidak ada halangan, minggu depan kita bertemu lagi. Oke. Semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih, Des. Yuk. Terima kasih banyak, Des. Udah beres nih? Oke. Siap. Oke, pamit, Des. Makasih banyak, Des. Yes, malam semua Windu. Malam semua. Biasanya bagusin bajunya.